Jadi, kalau kita lihat bank konvensional yang masih punya ribuan cabang fisik, masalah paling besar mereka itu muncul karena adanya bank digital. Bank digital sekarang kan enak banget, semua serba cepat, nggak ada biaya admin dan tinggal buka aplikasi kelar. Sementara bank konvensional masih ribet, birokratis, dan kebanyakan ngandelin layanan tatap muka. Nah, di sini kebutuhan perubahan yang paling kritis buat mereka jelas adalah transformasi digital. Artinya apa? Pertama, mereka itu harus segera punya layanan digital yang simpel dan gampang dipakai, biar nasabah nggak perlu lagi ke cabang. Lalu yang kedua, budaya kerja di dalam bank juga harus berubah, dari yang kaku menjadi lebih fleksibel dan juga responsif. Lalu yang ketiga, karyawan juga perlu meningkatkan skillnya, supaya bisa mengikuti dunia digital, bukan cuma jago di pelayanan tatap muka. Contoh nyatanya banyak sekali, misalnya Bank Jago, dulu namanya Bank Artos, kecil sekali, tapi setelah berubah jadi full digital bank, langsung ngehits karena aplikasinya gampang dipakai, bisa nyambung ke Gojek dan Bibit. Terus ada Blue BCA, unit digital khusus dari BCA yang bisa buka rekening full online tanpa harus datang ke cabang. Atau Genius dari BTPN yang udah lebih dulu dikenal anak muda karena fitur-fiturnya yang inovatif. Jadi intinya, kalau bank konvensional nggak cepat berubah ke arah digital, mereka bakal ditinggal sama nasabah muda yang maunya serba cepat dan juga praktis. Perkenalkan, saya Gusian Audi dari kelas 23 MSDM dengan NIM 3022311054. Untuk pertanyaan kedua, peluang apa saja yang bisa diambil dengan layanan digital? Di era disrupsi digital saat ini, bank konvensional menghadapi tantangan besar dengan hadirnya bank digital yang menawarkan layanan yang cepat, praktis, dan tanpa biaya administrasi. Kondisi ini menuntut bank tradisional untuk bisa beradaptasi supaya tetap relevan dan mampu bersaing di pasaran. Peluang yang bisa diambil melalui layanan digital antara lain memperluas pasar dengan menyasar generasi muda yang melek akan teknologi, meningkatkan efisiensi operasional melalui pengurangan ketergantungan pada cabang fisik, serta menghadirkan inovasi produk seperti e-wallet, layanan investasi online, hingga peminjaman digital. Dengan transformasi ini, bank bukan hanya mampu menarik nasabah baru, tetapi juga mempertahankan eksistensinya di tengah persaingan industri keuangan modern. Halo, perkenalkan nama saya Neza Salwa. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Bagaimana cara menjaga kepercayaan nasabah lama sambil menarik generasi muda? Untuk menjaga kepercayaan nasabah lama, bank bisa mempertahankan cabang fisik agar mereka tetap merasa aman, nyaman, dan juga mendapatkan layanan personal. Bank juga perlu menyediakan pendampingan agar mereka nasabah lama bisa belajar menggunakan aplikasi digital tanpa merasa ditinggalkan. Sementara itu, untuk generasi muda, bank perlu menghadirkan aplikasi layanan digital yang lebih cepat tanpa biaya admin serta mudah digunakan untuk kehidupan sehari-hari, misalnya seperti belanja online, e-wallet, ataupun investasi kecil lainnya. Strategi yang tepat menurut saya adalah menggunakan strategi hybrid. Mengapa? Karena strategi hybrid adalah menggabungkan cabang fisik untuk layanan konsultatif dan aplikasi digital untuk transaksi harian dengan jaminan keamanan yang kuat dan juga komunikasi yang jelas. Maka dari itu, bank bisa menjaga kepercayaan nasabah lama sambil menarik generasi muda lainnya. Halo semuanya, salam kenal, aku Diva Saputra dengan NIM Tereng 3022311048. Jadi, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Jadi, pertanyaan itu menurut saya dan yang saya temui di internet, bank konvensional itu dulu maupun sekarang tantangannya sama besar. Nasabah, terutama generasi muda, sudah mau ke serba digital, cepat, tanpa admin, dan gampang dari genggaman tangan. Lalu, bagaimana cara kita mengukur kesuksesan transformasi ini? Apa KPI-nya? Bukan cuma soal profit, tetapi yang pertama, adopsi digital.
berapa banyak nasabah yang pakai aplikasi kita? Apakah transaksi digital lebih banyak dari transaksi di cabang? Yang kedua, kepuasan. Apa dan berapa rating aplikasi kita di App Store ataupun di Play Store? Apakah nasabah senang dan ingin merekomendasikan kita ke nasabah lainnya? Ini yang dinamakan dengan Net Promoter Score. Lalu yang ketiga, efisiensi. Apakah biaya operasional kita menurun karena transaksi di cabang berkurang? Ini disebut dengan cost to income ratio. Dan yang paling penting yaitu keamanan. Apakah sistem kita selalu online dan aman dari penipuan? Ingat teman-teman, yang paling utama dan paling penting adalah kepercayaan itu segalanya. Jadi KPI utamanya adalah gabungan dari semua itu, adopsi digital, kepuasan, efisiensi, dan keamanan. Dengan fokus pada ini, saya yakin dan percaya bank tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh kuat di era digital. Transformasi digital bukan sekedar tren, tetapi ini tuh kebutuhan. Dan kita siap memimpin perubahan ini. Kenalkan, saya Mustika. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu bagaimana strategi pengembangan talenta agar siap dengan digital banking. Nah, yang pertama yaitu reskilling atau upskilling. Di sini kita akan mengadakan pelatihan digital, analitik data, vintage, dan keamanan cyber. Contohnya yaitu bank mengadakan program pelatihan Digital Academy internal untuk melatih karyawan lama memahami teknologi blockchain dan big data. Yang kedua yaitu ada program rotasi dan mentoring. Nah, di sini karyawan diberi kesempatan belajar lintas divisi. Contohnya, seorang pegawai layanan nasabah ikut rotasi ke divisi digital banking untuk memahami cara kerja aplikasi mobile banking. Yang ketiga yaitu kolaborasi dengan startup atau vintage. Agar karyawan terbiasa dengan inovasi dan agile working, contohnya yaitu bank bekerja sama dengan startup pembayaran digital untuk mengembangkan fitur KRIS. Yang kelima yaitu ada budaya kerja digital first, di mana kita didorong mempunyai mindset yang kreatif, adaptif, dan terbuka terhadap teknologi baru. Contohnya yaitu penerapan sistem kerja hybrid dengan dukungan aplikasi berkolaborasi digital seperti Slack dan Microsoft Teams. Nah, yang terakhir atau yang kelima yaitu talent acquisition, yaitu rekrut talenta muda di bidang IT, data science, dan AI. Contohnya yaitu pengrekrutan fresh graduate, yaitu jurusan teknologi informasi untuk memperkuat tim pengembangan aplikasi mobile banking.